Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan sangat mempedulikan hidup kita. Dan saya percaya saudara mengalami akan kebaikan dan perhatian Tuhan. Saudara, bagaimana kita merespons terhadap seluruh kepedulian Tuhan kepada kita? Saudara, tentu kita ingin serupa dengan Yesus Kristus. Dan salah satu keserupaan kita dengan Dia adalah ketika kita juga peduli kepada orang lain. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, setiap orang percaya harus memiliki kepedulian satu dengan yang lain. Di dalam rangka kita bisa saling menguatkan agar kita ini sama-sama bertumbuh di dalam Kristus. Salah satu perhatian yang sulit adalah ketika kita harus memberikan nasihat atau memberikan sebuah teguran kepada seseorang yang telah salah jalan di dalam kehidupannya. Mengapa hal ini begitu sulit? Karena memang, saudara, pada umumnya orang tidak begitu suka jika dinasehati, atau bahkan ditegur, atau diarahkan ke jalan yang seharusnya, atau yang seharusnya dilakukan. Tetapi saudara, Tuhan memanggil kita sebagai orang percaya untuk memiliki kepedulian yang semacam ini. Belajar menasihati orang, belajar menegur orang, dan belajar mengarahkan orang di jalan yang patut dia lakukan. Saudara, bagaimana kita bisa melakukan semuanya ini agar kita menyenangkan hati Tuhan? Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Yesaya pasal 10 ayat 5 sampai 34. Celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat amarahku. Aku akan menyuruhnya terhadap bangsa yang murtad dan aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku. Untuk melakukan perampasan dan penjarahan dan untuk menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Tetapi dia sendiri tidak demikian maksudnya dan tidak demikian rancangan hatinya. Melainkan niat hatinya ialah hendak memunahkan dan hendak melenyapkan tidak sedikit bangsa-bangsa. Sebab ia berkata, bukankah panglima-panglimaku itu raja-raja semua? Bukankah Kalno sama halnya seperti Karkemis? Atau bukankah Hamat seperti Arpad? Atau Samaria seperti Damsik? Seperti tanganku telah menyergap kerajaan-kerajaan para berhala. Padahal patung-patung mereka melebihi yang di Yerusalem dan yang di Samaria. Masakan tidak akan kulakukan kepada Yerusalem dan patung-patung berhalanya. Seperti yang telah kulakukan kepada Samaria dan berhala-berhalanya. Tetapi apabila Tuhan telah menyelesaikan segala pekerjaannya di Gunung Sion dan di Yerusalem, maka ia akan menghukum perbuatan ketinggian hati Raja Asyur dan sikapnya yang angkuh sombong. Sebab ia telah berkata, dengan kekuatan tanganku, aku telah melakukannya, dan dengan kebijaksanaanku, sebab aku berakal budi, aku telah meniadakan batas-batas antar bangsa, dan telah merampok persediaan-persediaan mereka. Dengan perkasa aku telah menurunkan orang-orang yang duduk di atas tahta. Seperti kepada sarang burung, demikianlah tanganku telah menjangkau kepada kekayaan bangsa-bangsa. Dan seperti orang meraup telur-telur yang ditinggalkan induknya, demikianlah aku telah meraup seluruh bumi. Dan tidak seekor pun yang menggerakkan sayap, yang mengangakkan paruh, atau yang menciap-ciap. Adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya? Atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? Seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya. Dan seolah-olah tongkat mengangkat orang yang bukan kayu. Sebab itu Tuhan semesta alam akan membuat orang-orangnya yang tegap menjadi kurus kering. Dan segala kekayaannya akan dibakar habis. Dengan api menyala-nyala. Maka terang Israel akan menjadi api. Dan Allahnya yang Maha Kudus akan menyala-nyala. Dan akan membakar dan memakan habis putri malu dan rumputnya. Pada satu hari juga, keindahan hutan Asyur dan kebun buah-buahannya akan dihabiskannya dari batangnya sampai rantingnya, sehingga akan menjadi seperti seorang sakit yang merana sampai mati. Dan sisa pohon-pohon hutannya akan dapat dihitung banyaknya, sehingga seorang anak dapat mencatatnya. Tetapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang-orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya. Tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel yang tetap setia. Suatu sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa.
Sebab sekalipun bangsamu hai Israel seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya akan kembali. Tuhan telah memastikan datangnya kebinasaan, dan dari situ timbul keadilan yang meluap-luap. Sungguh kebinasaan yang sudah pasti akan dilaksanakan di atas seluruh bumi oleh Tuhan, Tuhan semesta alam. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Hai umatku yang diam di Sion, janganlah takut terhadap Asyur. Apabila mereka memukul engkau dengan gada dan menghantam engkau dengan tongkatnya, seperti yang dilakukan Mesir dahulu. Sebab sedikit waktu lagi amarku atasmu akan berakhir, dan murkaku akan menyebabkan kehancuran mereka. Tuhan semesta alam akan mencambuk mereka dengan cemeti, seperti ia menghajar Midian di gunung batu Oreb, dan mengayunkan tongkatnya ke atas laut Tebrau, dan mengangkatnya seperti di Mesir dahulu. Pada waktu itu, beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkannya mereka atas tengkukmu akan lenyap. Asyur telah muncul dari Rimon, dan telah datang menyerang Ayat. Ia telah lewat dari Migron, dan di Mikmas diaturnya perbekalannya. Mereka telah menyeberang dari jurang penyeberangan sambil berteriak, Geba, tempat permalaman kita. Penduduk Rama gentar, penghuni Gibea Saul melarikan diri. Keluarkanlah jeritanmu, hai putri Galim. Perhatikanlah, hai Laisia. Jawablah dia, hai Anatot. Penghuni Madmena lari jauh-jauh. Penduduk Gebim pergi mengungsi. Hari ini juga Asyur akan berhenti di Nob, mengacung-kacungkan tangannya ke arah gunung putri Sion, bukit Yerusalem. Lihat, Tuhan semesta alam akan memotong dahan-dahan pohon dengan kekuatan yang menakutkan. Yang tinggi-tinggi tumbuhnya akan ditebang, dan yang menjulang ke atas akan direndahkannya. Belukar rimba akan ditebas dengan kapak, dan Libanon dengan pohon-pohonnya yang hebat akan jatuh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini sangat mengejutkan kita, bukan? Bahwa Tuhan memakai Asyur menjadi alatnya untuk mendidik umat Tuhan, yaitu bangsa Yehuda. Saudara, kita tahu bangsa Asyur bukanlah bangsa yang percaya kepada Tuhan. Tetapi bagaimana Asyur bisa menjadi alat di dalam tangan Tuhan? Saudara, di sini kita belajar sesuatu bahwa Allah bisa memakai apa yang dia pikir baik untuk mendidik kita sebagai orang percaya. Saudara, banyak hal dalam hidup kita yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Saudara, Allah bukan sedang hendak membinasakan kita. Tetapi segala sesuatu itu dipakai Tuhan justru untuk menjadi berkat dalam hidup kita. Ketika Tuhan memakai hidup kita, saudara ingatlah satu hal. Saudara, itu adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, kita yang dipakai Tuhan, jangan sekali-sekali kita merasa diri kita ini begitu hebat, berjasa. Karena Tuhan bisa pakai siapapun yang dia ingin pakai menurut hikmat dan kedaulatannya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan dari bagian firman Tuhan yang kita baca? Yang pertama, saudara, ketika Tuhan memakai kita untuk memimpin orang ke jalan yang benar, kita patut menjaga diri kita agar kita tidak masuk ke dalam pencobaan. Saudara, pengalaman sejarah dari bangsa Asyur haruslah menjadi peringatan yang keras bagi kita sebagai orang percaya. Saudara, bangsa Asyur Tuhan mau pakai untuk mendidik bangsa Yehuda. Namun bangsa Asyur, dia melakukannya melampaui wewenang yang Tuhan berikan kepada dia. Saudara, bangsa Asyur ketika masuk ke Israel dan Yehuda, dia tidak lagi mengikuti rencana Tuhan. Karena dia ingin menguasai seluruh kerajaan-kerajaan di dunia ini dan menjadi bangsa yang besar, termasuk dia akan meruntuhkan Israel, termasuk Yehuda, sehingga seluruhnya dikuasai oleh Asyur. Saudara, bukan itu maksud Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika kita membaca firman Tuhan ini, Allah berkata seperti ini, adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya? Atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? Seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya.
dan seolah-olah tongkat mengangkat orangnya yang bukan kayu. Saudara, Tuhan memakai Asyur, tetapi Asyur berpikir, dia telah mengalahkan kerajaan-kerajaan yang lain dengan ilah-ilahnya. Maka dia berkata, saya akan berbuat yang sama kepada bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Saudara, Asyur memegahkan dirinya, padahal Asyur adalah alat di tangan Tuhan. Saudara, ini sebuah pelajaran bagi kita. Ketika kita dipakai oleh Tuhan, saudara, jangan sekali-sekali kita berjalan sesuai dengan hikmat dan akal budi kita semata-mata. Sesuai dengan rencana kita. Tapi saudara, kita harus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dengan murni. Selalu memperhatikan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga saudara, ketika kita menolong orang lain, memimpin orang lain, kita sendiri tidak jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, bukankah itu nasihat firman Tuhan dalam Galatia pasal 6 ayat 1? Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Saudara, ketika Tuhan memakai kita, saudara, kita patut merendahkan diri. Kita tidak patut meninggikan diri sebagai orang yang dipakai Tuhan. Saudara, itulah yang Tuhan berkenan. Tuhan memanggil kita untuk kita peduli kepada orang lain. Tuhan memanggil kita supaya kita saling membangun. Tapi satu hal yang patut kita perhatikan, kita harus waspada. Jangan sampai kita masuk ke dalam pencobaan. Yang kedua, saudara, didikan Tuhan bagi umat Tuhan bukan untuk memusnahkan atau membinasakan, melainkan untuk memurnikan iman dari umat Tuhan. Saudara, ada kalanya kita sebagai orang percaya, ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan kita ada kalanya berpikir bahwa Tuhan, Dia sedang mencelakakan kita. Namun saudara, dari firman Tuhan kita pelajari, saudara, Tuhan tidak berbuat demikian kepada umat Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, tetapi pada waktu itu, sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan, yang Maha Kudus Allah Israel yang tetap setia. Suatu sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari pelajaran orang-orang Yehuda, Tuhan tidak memusnahkan bangsa ini. Tuhan yang memegang perjanjian, Tuhan juga yang memegang masa depan daripada bangsa ini. Tetapi pengalaman pahit mereka adalah untuk memurnikan iman mereka. Sehingga mereka menjadi umat Tuhan yang tahu bersandar kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, penderitaan, kesulitan, tantangan hidup kita, supaya membuat iman kita mengarah kepada Tuhan. Mata rohani kita mengarah kepada Tuhan. Bukan kepada dunia ini. Bukan kepada apa yang kita andalkan yang sifatnya sementara ini. Tetapi saudara, supaya kita memandang kepada Yesus Kristus. Dia gembala yang baik. Dia yang rela mati bagi kita. Menanggung seluruh dosa kita. Bahkan dia menanggung kehidupan kita. Saudara, apapun yang kau alami dalam hidup ini, satu hal yang pasti, saudara, Tuhan sedang memelihara engkau, supaya engkau berjalan di jalannya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan tolong kami, supaya kami boleh mengerti, kalau Tuhan memakai kami, bukan karena kami lebih baik daripada orang lain, tetapi semata-mata karena hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami, supaya kami tidak memegahkan diri, tapi kami tunduk di bawah kaki salib Tuhan, mengikuti rencana Tuhan, dan melakukan seperti apa yang Kau inginkan. Dan kami bersyukur ya Tuhan, bahwa didikan yang Tuhan berikan kepada kami adalah untuk membangun kehidupan kami, semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.